Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Hai, ini adalah Trend of the Week Desember minggu keempat tahun 2023. Diawali dengan serba-serbi dari konflik Israel-Hamas yang masih berlanjut entah sampai kapan. Ada insiden blunder ketika 3 sandera Israel tewas ditembak oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri karena dikira musuh. Waduh. Mereka adalah Hotham Haim, Alon Jamris, dan Samer Al-Talalka. Militer Israel juga dilaporkan sedang melakukan pemompaan air laut ke dalam terowongan kompleks milik Hamas di Gaza. Menurut laporan Wall Street Journal, pejabat Amerika Serikat yang tidak mau disebut namanya mengklaim bahwa proses ini akan berlangsung berminggu-minggu dan berpotensi menghancurkan terowongan tersebut. Alasan dibalik tindakan ini adalah keyakinan Israel bahwa Hamas menggunakan terowongan tersebut untuk menyembunyikan sandera, pejuang, dan amunisi. Sejumlah pejabat juga menyampaikan kekhawatiran bahwa memasukkan air laut ke dalam terowongan dapat membahayakan pasokan air bersih di wilayah Gaza. Paus Fransiskus bahkan mengutuk tindakan Israel yang menilainya sebagai bentuk terorisme di Gaza, bahkan di lingkungan tempat ibadah yang mengakibatkan kematian 2 perempuan Kristen, Nahida Halil Anton dan putrinya Samar, yang mencari perlindungan di sebuah gereja kompleks paroki Keluarga Kudus di Gaza. Kepala Gereja Katolik Global ini menegaskan bahwa insiden ini merupakan bentuk terorisme yang sangat kejam. Sejak serangan udara Israel dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu, hampir 85% penduduk Gaza telah meninggalkan rumah mereka. Banyak dari mereka sekarang menjadi pengungsi di bagian selatan Gaza dan menghadapi kondisi hidup yang sangat sulit serta memprihatinkan, apalagi sejak angin kencang dan hujan deras melanda yang menyebabkan banjir sehingga memperburuk keadaan para pengungsi. Dari arah utara, kelompok Hizbullah di Lebanon berhasil menghancurkan 2 Iron Dome Israel yang berlokasi di Kabri, dekat perbatasan Palestina-Lebanon yang saat ini dikuasai oleh Israel. Kejadian ini menarik perhatian karena Hizbullah berhasil merusak sistem pertahanan rudal udara bergerak Israel itu hanya dengan menggunakan peluru artileri Basir 155 mm jarak pendek, bukan melalui serangan roket ataupun rudal. Sementara itu jika minggu sebelumnya kelompok Houthi melancarkan serangan ke kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas pada Palestina, minggu ini Amerika Serikat meresponnya dengan membentuk operasi perlindungan maritim yang melibatkan beberapa negara sekutunya seperti Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol. Diberi nama Operation Prosperity Guardian demi menjaga stabilitas perdagangan internasional tentu saja. Dikabarkan bahwa Amerika Serikat juga mengajak negara Timur Tengah untuk bergabung meskipun tidak disebutkan secara jelas negara Arab mana saja yang terlibat. Namun diyakini bahwa itu adalah Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Mesir turut serta dalam operasi tersebut. Mereka juga telah mencoba membujuk Cina untuk ikut bergabung, namun belum ada konfirmasi resmi dari Beijing mengenai partisipasinya. Yang pasti, beberapa kapal perang angkatan laut dari berbagai negara tadi dikabarkan sudah mulai merapat. Wah, kalau kayak gini jadi perang babak baru ya. Nah, di Amerika Serikat sana situasi juga tak kalah panasnya karena Partai Republik menuduh bahwa Presiden Joe Biden telah memperoleh keuntungan finansial dari bisnis luar negeri yang melibatkan keluarganya. Keputusan untuk memulai penyelidikan pemakzulan terhadapnya pun disepakati oleh Parlemen Amerika Serikat pada hari Rabu 13 Desember 2023 dalam pemungutan suara yang menunjukkan dukungan sebanyak 221 anggota DPR, sementara 212 anggota menolaknya. Baik, kita lanjut ke serba-serbi Pilpres 2024 di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa memilih golongan putih atau golput pada pemilu dianggap haram bagi masyarakat. Seperti disampaikan oleh M. Holil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram.
Katanya fatwa ini sebenarnya telah dikeluarkan oleh MUI sejak pemilu 2009 dan masih tetap berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Karena masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap arah dan jalannya bangsa. Nah, minggu ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membuat heboh dengan rencananya membuat program makan siang gratis setiap hari untuk anak-anak yang dananya akan mencapai 450 triliun rupiah per tahun dan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah. Katanya sih mereka janji duitnya nggak bakal pakai dana bansos. Lah, terus pakai dana dari mana ya? Dan dari hasil debat pertama Cawapres Jumat 22 Desember kemarin berhasil menyita perhatian publik karena inilah momen yang ditunggu-tunggu untuk mendengar bagaimana calon 02 di Indonesia memaparkan ide dan program masing-masing. Para cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD tampil di Jakarta Convention Center membahas soal ekonomi, keuangan, pajak, investasi, dan perdagangan. Lalu ada Jokowi yang dikabarkan mengirimkan kode kalau ia mulai mendekat ke Partai Golkar setelah kedapatan menggunakan dasi berwarna kuning dan katanya sih nyaman. Apakah ini juga tanda kalau hubungannya dengan PDIP udah benar-benar retak? Gak cuma serba-serbi pilpres yang bikin pusing, penegakan hukum di negeri ini pun sama bikin pusingnya. Bayangin aja, ada warga yang udah berupaya membela dirinya sendiri pas ada maling ternak bawa golok, pengen curi kambingnya. Malah doi dong yang ditahan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian si pencurinya. Alasan polisinya sih ya, Muhyani memiliki peluang untuk melarikan diri dan meminta pertolongan dari orang lain saat Waldi mengeluarkan golok. Fakta ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan Muhyani sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana. Belakangan, keputusan ini sempat ditangguhkan dan masih menjadi bahan perdebatan. Lalu ada Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan praktik suap dalam transaksi jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang serta jasa di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Informasi ini muncul setelah Abdul Ghani Kasubah terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Saat media Kompas memublikasikan seri liputan investigasi judi online, tiba-tiba sistem dan aplikasi mereka diserang sampai sempat nggak bisa diakses. Wah. Ini baru isu judi online loh. Bayangin kalau bahas isu lain. Baik, kita menuju ke dunia hiburan. Kabar duka datang dari Chef Haryo Pramo yang meninggal dunia setelah seminggu mengalami demam dan mengalami serangan jantung. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Di dunia olahraga, ada video Megawati Hangestri asal Jember kembali viral setelah melakukan smash sampai membuat pemain lawan Lee Da-hyun dari Hyundai Hill State tumbang. Ini berlangsung pada hari Sabtu 16 Desember 2023 di Liga Voli Korea Selatan. Saking kuatnya pemain Daejeon Red Sparks ini bahkan dijuluki smash petir. Waduh. Dari lapangan hijau, kontroversi mencuat setelah pertandingan di Stadion Brawijaya antara Persik Kediri dan PSM Makassar akibat perubahan keputusan wasit Yudi Nurcahya yang mengesahkan gol PSM yang dicetak Yuran Fernandes di menit ke-86. Situasi agak simpang siur karena pertandingan sempat tertunda gara-gara wasitnya belum makan siang saat bertugas. Duh, lapar kayaknya ya. Di kancah internasional, FIFA telah mempublikasikan pembaruan ranking terakhir mereka untuk tahun ini. Tidak banyak perubahan yang terlihat dalam susunan terbaru ranking FIFA. Timnas Argentina masih kokoh berada di puncak peringkat dengan koleksi total poin sebanyak 1.855,2.